Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bertemu lagi di channel Suara Garuda. Dimulai dari berita pertama. Timnas Indonesia kembali menghadapi pertandingan melawan Timnas Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Babak pertama dimulai dengan tempo yang cukup tinggi, Indonesia berhasil menunjukkan performa yang memuaskan. Para pemain Indonesia mampu menahan serangan-serangan Irak dengan baik, bahkan mampu mengimbangi permainan tim tamu. Menit 15, sebenarnya Irak bisa membobol gawang Indonesia via Ibrahim Bayes. Hanya saja, gol tersebut dianulir wasit Son Evans karena sang gelandang Al-Qwa terlebih dahulu mendorong lawan. Peluang emas Timnas Indonesia untuk mencetak gol datang dari Sandy Walsh. Setelah memanfaatkan umpan dari Rafael Strike, Sandy melepaskan tembakan ke arah gawang Irak. Sayang tembakannya masih terlalu lemah dan mampu ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Irak. Rafael Strike memiliki peluang bagus untuk membobol gawang Irak, namun keputusan egois yang diambilnya untuk mencoba mencetak gol sendiri menyia-nyiakan peluang tersebut. Di sisi lain lapangan, padahal Patinama terlihat sendiri tanpa penjagaan dari tim lawan. Babak pertama pun berakhir tanpa gol dari kedua tim. Di babak pertama Indonesia tampil cukup menjanjikan. Namun, kegagalan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi hambatan bagi tim Merah Putih. Skor imbang 0-0 di babak pertama. Setelah masuk di babak kedua, momentum permainan berubah pada babak kedua. Irak tampil lebih agresif dan mampu memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Dan petaka pun datang di menit 53. Pemain bertahan Indonesia melakukan handsball di kotak terlarang dan berbuah penalti untuk Irak. Gol pertama bagi Irak tercipta setelah Aimen Hussein sukses mengambil tendangan penalti dan Indonesia tertinggal 0-1 atas Irak. Setelah tertinggal 0-1 atas Irak, petaka kedua datang menghampiri timnas di menit 59. Jordi Amat harus mandi lebih cepat setelah melanggar pemain Irak Ali Jassim. Pengadil lapangan Son Evans langsung memberikan kartu merah untuk sang kapten timnas Indonesia. Drama untuk Indonesia masih berlanjut. Ali Jassim yang tidak terkawal menerobos masuk ke kotak penalti. Tidak ada pilihan lain bagi Hernando Ari kecuali menjatuhkannya. Sekali lagi Indonesia terhukum penalti. Aimen Hussein mengambil tendangan penalti. Namun, tendangan Aimen Hussein terbang tinggi sekali di sisi kanan atas gawang. Dengan demikian terselamatkan gawang Indonesia. Timnas Indonesia makin oleng ketika Irak terus menekan dengan tempo yang tinggi. Namun, sempat ada momentum besar ketika Ragnat Oratmangun dipepet dua pemain memburu bola ke gawang Irak. Aksinya hanya berbuah tendangan sudut. Momentum kehancuran timnas Indonesia datang pada menit 88. Bermula dari umpan Asnawi kepada Hernando, sang kiper kebingungan dan melakukan blunder fatal ketika didekati dua pemain Irak. Ia berupaya melewati lawan, tetapi bisa diserobot. Dengan mudah, bola pun direbut Ali Jassim dan membidik gawang yang sudah kosong. Dan bola pun ditendang ke arah gawang dan masuk. Skor pun berubah menjadi 0-2. Meskipun berusaha keras untuk mencari gol balasan, timnas Indonesia gagal memperkecil ketertinggalan hingga akhir pertandingan. Skor 0-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, menandai kekalahan yang memilukan bagi timnas Indonesia. Kekalahan ini menjadi catatan pahit bagi Indonesia, yang harus kembali mengevaluasi strategi dan kinerja tim untuk pertandingan mendatang. Meskipun demikian, ada pelajaran berharga yang dapat diambil dari pertandingan ini untuk memperbaiki kinerja tim di pertandingan melawan Filipina.